Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Edisi ini kita akan berbicara tentang jangan membalas. Kita baca dulu ayat pokok kita, Roma 12, ayat yang ke-19. Berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan kasih. Harus penuh dengan kasih. Karena Allah yang kita sembah adalah kasih. Oleh sebab itu, kita sebagai duta, kita sebagai utusan, kita sebagai ciptaan, wajib, sekali lagi, wajib mengasihi dan menuruti apa yang Dia sudah firmankan, yaitu mengasihi. Jadi hidup kekristenan adalah hidup yang mengasihi. Coba kita bayangkan, ditampar pipi kiri, kasih pipi yang kanan. Kasihilah musuhmu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Beberapa waktu lalu, beberapa kali juga saya sampaikan kesaksian yang saya sendiri alami. Anak kami yang kecil, pada saat saya jemput, lalu sambil menunggu abangnya pulang, dia main-main dengan temannya yang masih juga ada di sekolah. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba dia datang ke saya dengan menangis, sedih. Loh, kenapa? Saya tanya, kenapa? Ada apa? Temanku pukul, saya dipukul teman. Teman apa? Cowok, cewek? Cewek, sama-sama cewek. Ya. Lalu kemudian yang mana anaknya? Lalu dia kasih lihat anaknya. Ya, anaknya lebih kecil, jauh lebih kecil dari dia. Badannya dia kan besar gitu ya. Dia paling besar di kelasnya. Ini anak yang pukul dia tuh kecil sekali. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak balas? Lalu kemudian jawaban yang menemplak saya. Namun sekaligus saya mengagumi anak ini gitu, karena dia sudah terima firman dari guru sekolah minggunya yang berkata demikian. Kata Mama Ona, kalau dijahatin ya, kalau dijahatin nggak boleh bales. Puji nama Tuhan. Seorang anak kecil yang bersaksi dengan kelakuannya. Dia sudah menerapkan firman, dia sudah melakukan firman, dia hidup secara Kristen, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak bisa balas, karena firman yang ada dalam hatinya bilang, jangan membalas, doakan saja. Doakan saja. Satu lagi kesaksian tentang saya pernah juga saksikan tentang hal ini di ibadah tatap muka kita gitu. Bahwa satu saat seseorang dibully atau saya bisa katakan diteror di media sosial. Teman-temannya dikirimi pesan apa segala macam. Lalu kemudian saking terornya demikian kuat, sempat juga berpikir tentang pokoknya stres berat, lalu sempat berpikir tentang mempolisikan karena perbuatan tidak menyenangkan dan yang lain-lain. Ini kalau gini gimana, ini kalau begini, sampai satu titik akhirnya dia memutuskan, baik, kita berdoa saja. Kita berdoa pada Tuhan supaya hidupnya diberkati, hidupnya senang. Kalau dia senang, ya dia tidak, harapannya adalah dia tidak kembali meneror. Artinya beberapa kali setelah dilihat kalau dia dalam kondisi senang, dia diam di media sosial. Tapi kalau dia lagi ada sesuatu mungkin, jadi dia mulai meneror lagi. Tuhan berkehendak. Jadi setelah beberapa lama, mungkin tidak ada perubahan, satu-satu
Tuhan beracara dengan orang-orang ini. Tuhan beracara dengan orang-orang ini. Nah, itulah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih bukan berarti kita pasrah dengan keadaan. Ya, kita apa-apain ya, kita diam saja. Kita tidak punya hak untuk membalas. Wah, sulit juga ya anak-anak Tuhan yang jadi pengacara atau penasihat hukum. Nggak bisa itu. Setiap orang harus punya sama hak dan kedudukannya dalam hukum, di mata hukum. Bahkan orang yang bersalah aja punya hak untuk dibela. Apalagi kita, anak Tuhan. Jadi mereka, kalau secara firman, siapa yang membela kita? Bukan manusia. Ini ayat pembelaan kita, Roma 12 ayat 9. Beri tempat kepada murka Allah. Jadi kalau Allah beracara, Tuhan akan melakukan acara fase 1, fase 2, fase 3. Kalau fase sama seperti itulah ya. Air menjadi darah, katak, dan yang lain-lainnya sampai akhirnya pada puncaknya kematian anak sulung. Baru setelah itu menyerah. Jadi Tuhan akan bekerja dengan step by step. Dia akan memberikan kesempatan kepada orang yang menganiaya kita, yang melakukan kejahatan dengan kita, tapi kita tidak membalas. Jadi saya bisa bilang bahwa pada saat kesaksian orang tadi, pada saat dia memutuskan untuk berdoa serahkan kepada Tuhan, itulah pintu masuk. Tuhan beracara dengan dia, beracara dengan musuh kita. Bagian kita adalah berkati orang yang menganiaya kita. Doakan orang yang menganiaya kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Itu saja yang kita buat. Beri tempat kepada murka Allah. Menuntut pembalasan pun juga jangan. Nggak boleh. Firman Tuhan bilang, menuntut balas saja jangan. Berikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja. Bekerja dalam arti, ya Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan akan berikan dia pilihan. Dia mau bertobat atau tidak. Kalau tidak, berarti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung. Karena sudah menyakiti anak Allah. Sudah menyakiti hamba Allah, sudah menyakiti anak Tuhan, sudah menyakiti duta kerajaan Allah. Siapa? Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Kitalah duta kerajaan Allah, anak Allah. Puji Tuhan, jangan menuntut balas. Beri tempat kepada murka Allah. Dengan cara bagaimana? Doakan. Pada saat kita doakan, pada saat kita berkati, kita lakukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itulah jalan masuk. Tuhan beracara dengannya. Jadi jangan menuntut balas, doakan saja. Berkati saja. Siapa tahu dia akan jadi anak Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Doakan saja, bukan hak kita untuk membalas. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
bagimu. Terima kasih Yesus.